Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rahmadi Alhamdulillah. Saya dari kelas 2 Manajemen dengan nomor NPM 112111113. Di sini saya akan menjelaskan 4 materi, dan yang materi pertama itu ada Marifatul Insan. Marifatul Insan atau hakikat manusia, yang dimana manusia ini diberi hakikat untuk bisa melakukan perilaku itu atau perilaku baiklah kepada diri sendiri maupun orang lain. Ada suatu hadis yang artinya barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang lebih baik, dan sesungguhnya kami akan memberikan balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Itu terdapat dalam kisah surah An-Nahl, surah yang ke-16 dari ayat ke-97. Lalu di sini ada unsur manusia dan amanah yang diberikan kepada manusia. Unsur manusia ini terdapat 3. Yang pertama yaitu ada hati, dan yang kedua ada akal, serta yang keempat ada jasad. Dan amanah yang diberikan kepada manusia dibagi menjadi 2. Yang pertama ada amanah al-ibadah, dan yang kedua ada amanah al-khalifah atau kepemimpinan di muka bumi. Dan yang kedua ada hakikatul insan. Hakikatul insan atau hakikat manusia, yang dimana manusia diberikan hakikat untuk bisa melakukan perilaku baik itu kepada diri sendiri maupun orang lain. Dan di sini hakikat memiliki 2 arti. Yang pertama yaitu satu ikhtisar atau dasar, dan yang kedua kenyataan yang sebenarnya atau sesungguhnya. Dan manusia diberikan hakikat untuk melakukan kebaikan baik pada diri sendiri maupun pada orang lain. Di sini juga manusia diberikan keistimewaan hakikat, yaitu yang pertama ditundukkannya alam kepadanya, dan yang kedua makalafu dibebani tanggung jawabnya. Dan yang ketiga ada beribadah, yang keempat ada khalifah, dan yang kelima ada bebas memilih. Di sini yang materi ketiga ada taqodul insan. Taqodul insan atau potensi manusia, menurut pandangan Islam itu adalah suatu anugerah yang Allah berikan karena Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang sempurna. Potensi manusia ini memiliki potensi jasmani, rohani, serta akal. Potensi manusia menurut pandangan Islam itu adalah suatu anugerah Allah yang diberikan karena Allah menciptakan manusia dengan bentuk yang sempurna. Di sini juga ada potensi yang meliputi, yaitu potensi yang meliputi ini ada potensi pendengaran, potensi penglihatan, serta potensi hati. Dan Allah memberikan potensi kepada manusia sebagai ladang ibadah apabila ia patuh tunduk dan juga mengikuti perintahnya. Jika ada yang berkhianat atau tidak patuh mendekati apa yang Allah larang, tidak mengerjakan amal soleh, maka Allah akan menjadikan ia yang mempunyai diri hina, bahkan melebihi binatang. Nauzubillahi min dzalik. Lalu materi yang keempat ada nafsu insan atau jiwa manusia. Nafsu insan atau jiwa manusia ini mempunyai 2 kata, yaitu nafsu dan insan. Nafsu berarti sebuah perasaan atau kekuatan emosional yang besar dalam diri seorang manusia, sedangkan insan yaitu manusia itu sendiri. Jiwa manusia terdiri dari 3 nafsu. Yang pertama ada nafsu mutmainah, yang kedua ada nafsu lawamah, serta yang ketiga ada nafsu amarah. Nafsu mutmainah adalah jiwa yang telah mendapatkan ketenangan dan yang telah sanggup untuk menerima cahaya kebenaran sang ilahi, serta jiwa yang telah mampu menolak menikmati kemewahan dunia dan tidak bisa dipengaruhi oleh hal tersebut. Allah telah menjanjikan surga bagi umat muslim yang memiliki nafsu mutmainah. Hal ini tertulis dalam Al-Quran surah Al-Fajr ayat 27-30, yang artinya, hai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridhoinya,
maka masuklah ke dalam jamaah hamba-hambaku dan masuklah ke dalam syuriaku. Dan yang kedua ada nafsu lawamah, yaitu menyesali diri. Dalam sifat ini, manusia sangat diwajarkan ketika merasakan menyesal atas diri sendiri dan cenderung mencela diri sendiri, seperti apa yang dijelaskan dalam firman Allah surah Al-Qiyamah ayat 2 yang artinya, dan aku bersumpah dengan jiwa yang amat menyesali dirinya sendiri. Di sini yang ketiga ada nafsu amarah, yaitu suka menyuruh kepada keburukan. Maknanya bahwa dalam dasarnya memiliki sifat yang cenderung melakukan keburukan. Dan ada firman dari surah Al-Yusuf ayat 53, dan aku Yusuf tidak membebankan diriku atau dari kesalahan, karena sesungguhnya jiwa itu selalu menyuruh kepada keburukan, kecuali jiwa yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Lalu hanya itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa dipahami dan semoga ilmu yang saya sampaikan bisa menjadi bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.